Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Pengendalian penduduk, 2. Rumah susun, disampaikan oleh saya sendiri Hilda Kusuma Dewi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Saudara Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, para pengamat, para rekan-rekan jurnalis dan para undangan sekalian yang saya hormati. Merdeka! Mengawali penyampaian pandangan umum, fraksi PDI Perjuangan kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rizki serta berbagai nikmatnya termasuk nikmat yang sehat bagi kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan di Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin sekalian. Sebelum kami sampaikan pandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah atas kelahiran sosok pemimpin umat dunia yang telah membawa obor penuntun serta membawa kita menuju jalan yang lapang serta kegelapan menuju era kemerdekaan yang terang benderang disinari lampu ilmu pengetahuan serta kemajuan peradaban. Amin. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin sekalian. Selanjutnya kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengefektifkan waktu, maka kami sampaikan secara ringkas dalam bentuk poin-poin yang strategis serta dalam satu kesatuan pandangan umum, baik terkait rancangan peraturan daerah tentang pengendalian penduduk maupun rancangan peraturan daerah tentang rumah susun. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah merealisasikan penyusunan dan rencana pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian penduduk dan rancangan peraturan daerah tentang rumah susun di Provinsi DKI Jakarta dengan penyampaian pidato Gubernur dan rapat paripurna tanggal 21 Agustus 2026 yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya dalam penanganan problematika kependudukan serta pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, khususnya di daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Pada forum yang baik dan mulia ini, terlebih dahulu izinkan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum perihal rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang pengendalian penduduk antara lain sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada gubernur dan wakil gubernur yang menitik beratkan proyeksi kebijakan tentang pengendalian penduduk di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mewujudkan jumlah kepadatan penduduk yang optimal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
serta melakukan pengelolaan mobilitas penduduk baik antar wilayah maupun dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang paling utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pemenuhan 5 pilar layanan utama, yakni bidang kesehatan, pendidikan, hunian, air bersih, serta transportasi. Pengendalian penduduk ini tidak semata-mata dimaknai sebagai pembatasan jumlah penduduk, bukan untuk memarginalkan warga miskin Jakarta yang sudah terpinggirkan. Justru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan bentuk komitmen untuk membangun keadilan sosial dengan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. 2. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kebijakan pengendalian penduduk di DKI Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dan holistik dengan melakukan skema pengendalian dari tingkat hulu hingga hilir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan migrasi baik melalui program Keluarga Berencana Modern KB yang lebih berdampak. Sebagai contoh dengan memberikan fasilitas pendidikan parenting bagi calon pasangan suami istri, memberikan akses KB gratis di seluruh puskesmas dan RSUD, mengupayakan menunda usia perkawinan melalui program pendidikan seperti meluasnya akses beasiswa, pelatihan kerja, wajib belajar 12 tahun, karena kemampuan melanjutkan pendidikan atau kesempatan mendapatkan pekerjaan secara otomatis bisa menunda perkawinan. Pada sisi lain, kita juga harus berani mengupayakan adanya penataan dan penyebaran penduduk melalui konsep zero growth di kawasan inti seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Barat Lama. Pengembangan kota satelit dengan menciptakan pusat ekonomi baru melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD, hingga kebijakan untuk menggunakan data kependudukan secara real time dan terintegrasi. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan menitik beratkan pengendalian penduduk di DKI Jakarta pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dari mulai jaminan kesehatan gratis berkualitas, pelatihan kerja, dan UMKM, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, karena dengan peningkatan kualitas SDM maka beban sosial dan beban anggaran negara secara otomatis akan berkurang. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan pandangan umum berkenaan dengan rancangan peraturan daerah tentang rumah susun, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak eksekutif karena rancangan peraturan daerah tentang rumah susun pada prinsipnya telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta. Rancangan peraturan daerah ini memperkuat peranan pemerintah provinsi dalam penyediaan hunian layak yang terjangkau khususnya bagi MBR dan MBT, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku pembangunan. Di samping itu, peraturan mengenai kewajiban penyediaan rumah susun umum, konsolidasi tanah vertikal, fungsi bukan hunian dan fungsi campuran pengelolaan serta sistem pendanaan dan pembiayaan menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan rumah susun sebagai bagian integral dan kebijakan perumahan dan penataan ruang perkotaan. Kedua, berkenaan dengan kebutuhan lokasi dan lahan pembangunan rumah susun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan yang layak bagi warga Jakarta yang tergolong sebagai
masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui penataan dan pendataan potensi tanah objek reforma agraria, khususnya tanah negara yang berstatus HGB, HGU maupun HPL. HPL-nya sudah tidak diperpanjang dan selama ini sudah dihuni warga lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, termasuk tanah Kota Praja. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan sangat sependapat dengan konsep hunian berimbang sebagai bentuk keberpihakan yang sangat progresif bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Sebagaimana termaksud dalam draft rancangan peraturan daerah ini menyebutkan bahwa pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total lantai rumah susun komersial yang dibangun, sekaligus memberikan sanksi yang tegas dan seberat-beratnya apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan. Namun, fraksi PDI Perjuangan tidak sepakat jika kewajiban pembangunan rumah susun umum tersebut bisa dikonversi dalam bentuk dana dan diserahkan serta dikelola oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagaimana yang termaksud dalam pasal 16 draft rancangan peraturan daerah tentang rumah susun ini. Keempat, fraksi PDI Perjuangan berharap dengan lahirnya peraturan daerah ini juga mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dan penghuni satuan rumah susun mandiri, yakni dengan memperkuat posisi hukum pemilik unit melalui skema Perbentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPPSRS Mandiri yang selama ini sering menjadi problematika yang begitu banyaknya dengan laporan dan pengaduan tentang buruk dan tidak transparansinya pengelolaan rumah susun kepada para pemilik dan penghuni rumah susun, termasuk untuk kategori rumah susun dengan fungsi bukan hunian. 5. Sebagai penutup, izinkanlah fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa di negara kita ini ketegangan antara rumah sebagai hak dengan rumah sebagai komoditas tampak nyata dalam praktik penyelenggaraan perumahan rakyat. Meskipun secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 2011 PKP menegaskan perumahan sebagai hak dasar, pelaksanaannya masih didominasi oleh mekanisme pasar. Program perumahan bersubsidi seperti KPR, FLPP misalnya tetap bergantung pada sistem perbankan komersial. Dengan demikian, hak atas rumah tetap bisa diatur oleh mekanisme kredit dan bunga bukan pada prinsip keadilan sosial. Hal ini memperlihatkan ambiguitas peran negara, yakni di satu sisi menjamin hak atas perumahan, di sisi lain tetap membiarkan pasar menjadi pengendali utama dalam penyediaan hunian. Ketika hak atas rumah tunduk pada logika pasar, maka yang terjadi bukanlah jaminan hak, tetapi pembelian hak. Hal ini ditegaskan bahwa komodifikasi rumah pada akhirnya mengubah relasi antar warga dan negara dari relasi hak menjadi relasi ekonomi. Yang terhormat pimpinan rapat, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur serta hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi telah kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat ini. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan kurang berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami berharap bahwa masukan yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Atas perhatian pimpinan rapat, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta hadirin peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua
sehingga kita terus bisa bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan selalu tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun sebagai salam penghormatan. Membaca buku ilmu didapat, membuka jendela dunia yang luas. Kita berjuang wujudkan Jakarta hebat, negara kokoh, rakyatnya cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta 26 Agustus 2026. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Ketua Pantas Nainggolan SHMM, Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEMM. Merdeka!